Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan damai sejahtera di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali. Kita di acara Renungan Pagi edisi 1 Februari 2024. Semoga pagi hari ini kita membacanya, merenungkannya dan menjadikannya panduan untuk berjalan di hari ini. Matius pasal 5 ayat 17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup keagamaan yang lebih benar. Saudara-saudaraku, dari manakah kita tahu bahwa hidup keagamaan seseorang itu baik? Apakah karena ia memiliki jabatan dalam gerejawi? Atau apakah karena ia lebih rajin melakukan syariat-syariat agama seperti kewajiban-kewajiban keagamaan? Apakah karena ia rajin berdoa, berpuasa, dan membawa persembahan? Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, Yesus mengoreksi kesalahan konsep orang-orang Yahudi tentang hidup keagamaan. Bagi mereka, hidup keagamaan yang baik ditunjukkan dengan ketaatan melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Dan karena itu Yesus sering dituduh oleh mereka sebagai orang yang tidak mentaati hukum Taurat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya ia datang tidak akan menghapuskan setitik pun hukum Taurat. Yesus berkata bahwa tidak ada satu iota atau satu titik pun akan hilang dari hukum Taurat. Saudara, kemungkinan besar ini merujuk pada coretan terkecil dalam abjad Ibrani yang menunjukkan bahwa perjanjian lama sepenuhnya dapat dipercaya, bahkan hingga detail terkecilnya sekalipun. Hal ini konsisten dengan bagian yang lain di mana sikap Yesus sama, dan kita tidak pernah menemukan Yesus tidak setuju dengan kitab suci, khususnya kitab Taurat. Jadi, yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat ditarik pemahaman logisnya bahwa Yesus Kristus datang pada kali pertama bukan untuk membuang atau menghapuskan penerapan Taurat dari tengah-tengah bangsa Israel, tetapi membuat Taurat itu menjadi lengkap atau sempurna dalam pengajarannya. Yesus menyelesaikan pemahaman tentang Taurat dalam doktrin kasih. Memahami hukum, mengerti firman, sama dengan hidup di dalam kasih. Ini beberapa bukti pengajaran Yesus yang menggenapi atau menyempurnakan kekurangan pengertian yang ditimbulkan karena membaca Taurat. Di sini Yesus mengecam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang melakukan keagamaan hanya bersifat lahiriah. Kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Mereka mentaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Allah, dan menghadiri kebaktian. Akan tetapi tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan sebagai ganti sikap batinnya yang benar. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang-orang percaya adalah lebih dari itu. Kepada para murid-muridnya, Yesus menegaskan bahwa hatilah dan roh seseoranglah yang harus datang kepada Tuhan. Bukan sekadar tindakan lahiriah, harus selaras dengan kehendak Allah di dalam iman dan kasih. Ternyata orang bisa melakukan keagamaan hanya di luar saja, hanya mengikuti aturan-aturan yang berlaku, tetapi sesungguhnya hatinya tidak datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus mengajar bahwa kehidupan keagamaan pengikutnya harus lebih baik dari kehidupan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itu sebabnya dalam ayat 19 dan 20 memberitahukan kita bahwa jika kita tidak menghapuskan hukum Taurat, tetapi menjalankan dan mengajarkannya kepada orang lain, kita akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Dalam arti, siapa yang hidup mentaati hukum Taurat dan melakukan dalam kehidupannya, dialah yang tertinggi dalam kerajaan sorga. Tidak hanya dilakukan, tetapi dihidupi. Dan jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya tinggal dalam iman dan menjalankan ritual keagamaan kehidupan Kristen saja, tetapi kita harus benar-benar melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kita harus berbuat lebih baik daripada orang-orang Farisi, yaitu harus memiliki hati yang taat dan roh di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengejar kehendak Tuhan dengan hati dan roh yang tulus. Dalam hal ini kita hidup keagamaan kita akan lebih benar dan hidup keagamaan orang-orang Farisi dan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah standar kita. Hidup menyatu di dalam Kristus dan taat melakukan firman-Nya dengan pimpinan Roh Kudus-Nya yang senantiasa sedikit demi sedikit mengarahkan segenap hidupnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup benar menyangkut relasi pribadi kita dengan Allah yang hidup dalam kehendak-Nya. Mengikuti Yesus dan menjadi murid-Nya adalah panggilan, adalah anugerah. Kita bisa memiliki hidup benar pun berdasarkan anugerah Allah, karena Ia yang memilih dan memanggil kita. Tanpa anugerah, seseorang tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Tanpa anugerah, seseorang tidak mungkin memiliki hidup benar seperti yang Tuhan inginkan. Karena Roh Kuduslah yang sesungguhnya bekerja di dalam hati setiap orang percaya. Dan syarat Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya adalah kalau dia tinggal di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, dan firman Kristus tinggal di dalam dirinya. Karena itu saudara-saudaraku, inilah keunggulan dan kelebihan kita, bahwa kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan agamawi di luar, tetapi Roh Kristus yang tinggal di dalam hidup kita yang akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur karena Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama dan memberikan anugerah-Nya bagi kita. Marilah kita juga senantiasa memohon anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan yang benar sebagai murid-murid-Nya. Mari kita juga menjaga agar relasi pribadi kita dengan Tuhan terus terpelihara. Dengan demikian kita mentaati setiap perintah Tuhan, bukan sebagai kewajiban agama semata. Ketaatan kita berdasarkan kasih kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan wujud kasih kita kepada Tuhan, kita wujudkan di dalam aplikasi hidup kita sehari-hari. Mengasihi dengan tulus setiap orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sesungguhnya muaranya adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara-saudaraku untuk melakukan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu bahwa Engkau yang memilih dan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Roh-Mu lah yang tinggal dan berdiam di dalam diri kami, yang memampukan kami dan menguatkan kami untuk melakukan tugas-tugas dan panggilan keagamaan kami. Kami berdoa supaya Tuhan mengingatkan kami dan mengoreksi kehidupan iman kami, agar tindakan-tindakan agamawi yang kami buat bukan hanya di luar, bukan hanya secara lahiriah, tapi sesungguhnya berasal dari hati kami yang paling dalam, ingin menyenangkan Tuhan, ingin mengabdi kepada Tuhan, dan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Ingatkanlah kami selalu apapun juga yang kami lakukan dengan hati yang tulus, karena kami sedang menyembah Tuhan. Kami sedang melakukan apa yang Tuhan kenan, sehingga kami berusaha dan berjuang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami berdoa kepadamu dan bagi pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa Surgawi, Engkau yang mengenali kehidupan mereka. Setiap telinga yang mendengar firman-Mu pada pagi ini,
Hadirlah dalam hidup mereka ya Tuhan. Jamalah hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan sendiri akan membuka jalan. Agar mereka semua tetap hidup bergantung kepadamu di dalam segala perkara. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini untuk beraktivitas. Biarlah Dikau yang akan senantiasa memelihara hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.